Nggih pun. Yang kedua tadi apa tadi pertanyaannya? Oh, riba. Secara teori ataupun praktek tidak bisa Pak kita menyelesaikan riba itu, nggak bisa sudah. Ribanya udah mendarah. Sudah sampai ke tanah lapis 7 sana, otak sampai kaki itu udah belit gini ribanya. Kecuali sistemnya ya, sistem yang ada di Jakarta ya. Sistem itu nggak tahu apa istana apa-apalah itu tenggelam kena tsunami semua mati kabeh sak wong-wongi itu. Atau mungkin ada likuifaksi rut istana disedot but gitu. Blek matek kabeh ya, mungkin baru ganti sistem yang baru semua gitu. Nggak harus khilafah, nanti kalau ngomong khilafah nanti radikal ya kan. Tapi memang yang melarang riba kan hanya khilafah gitu. Gitu kan. Nggak ada. Loh, saya ngomong, Gus Nur, kamu jangan ngeritik aja, kasih solusi. Sudah, solusinya satu, khilafah. Tapi nggak mungkin mau, Pak. Udah dengar namanya aja udah takut kan. Jadi lebih memilih demokrasi, NKRI harga mati, oke. Tapi kan buktinya mana? Oh, juga tambah rusak gini. Jangan merangi riba, nggak bisa Pak. Bayar bunganya saja masih pakai bunga sekarang. Nggak bisa. Dosa riba itu paling kecil katanya menzina ibu kandung sendiri itu soheh. Nah sekarang bukan ibu kandung yang dizinai Pak. Nenek, buyut, mbah, anak gadis perkosa kabeh saiki. Makanya Allah cabut berkahnya ini. Enggak bisa sudah. Ditambah lagi pinjol-pinjol itu. Yang bisa kita lakukan minimal keluarga kita ya. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Itu yang bisa. Alhamdulillah keluarga saya enggak ada yang terjerat riba, enggak ada. Naudzubillah min dzalik. Jadi sampean jangan bermimpi seakan menghentikan riba tuh ibu-ibu di pasar. Enggak bisa. Ya boleh siji loro dinasehati ya mungkin wallahualam. Tapi untuk menghapus nggak bisa Pak, udah sistematis. Dongakno sistem ini kelelep gitu loh, diganti sistem baru mungkin bisa. Gitu ya. Atau gini, kan saya sering ketemu tamu yang riba-riba gitu. Ya kalau orangnya kaya mungkin masih bisa. Ini salah satunya yang sekarang saya tangani, orang Wonogiri. Gus Nur nggak bisa tidur saya, nggak enak makan, nggak enak tidur, bla bla, udah sumpah saya gimana caranya riba saya selesai. Oke, sama punya aset, punya, itu dijual asetnya, tak bantu jualkan, amputasi namanya, mobil, gudang, tanah semua jual, bila perlu ngontrak, bila perlu kos nggak masalah, balik nang nol maneh, baru bisa kalau gitu. Nah tapi kalau yang susah itu kan dipangan susah, kere, nyambut gawe nggak jelas, riba, itu kan angel Pak. Dan ada orang seperti itu banyak. Sugih riba sih mending bisa ditolong. Pak Haji nih misalnya riba, dolke gudang situ beres. Terus kere riba, lah dah piye? Nggak bisa. Nanti kalau saya pernah sudah. Oke, berapa ribamu? Oh ternyata bisa nih, tak bantulah. Dilunasi Pak, karena nggak sampai 10 juta. Bagi saya kecil, bagi dia besar. Oke, kita lunasi. Alhamdulillah. Kumat Pak, nyile maneh. Berarti kan karakter. Oh ya wis mate-mate terserah kon gitu. Nggak bisa Pak. Gitu nggih? Nggak bisa nggih, yang penting jenengan. Gus, gimana cara menyelesaikan riba? Jenengan jangan punya riba. Nah itu solusinya. Nah ini sekarang solusinya. Saya punya film, jangan lihat ya. Bismillah nggih, pelan-pelan. Coba dek putar filmnya, tak percepat aja. Karakter tadi enggak. Pun jasmani, rohani, ekonomi. Yang terakhir waktu. Nanti ini aja. Nih coba dilihat ini Pak. Oke. Sudah kasih volume dek. Sebentar solusinya nggih, sebentar. Ini usaha saya dari Malang ke sini mau memperkenalkan ini kepada jenengan. Dan demi Allah tidak mungkin saya datang ke sini mau ngajak jenengan bangkrut, itu tidak mungkin. Yang ada tak ajak sukses bareng-bareng. Insya Allah. Saya alon-alon. Ini saya punya ternak lebah di Riau ini Pak. Madu 5 besar terbaik di dunia. Referensinya sama ketik di Google. 10 madu terbaik di dunia, ketik di Google. Nanti muncul. Nah punya saya ini akasia karpanya yang saya jadikan rujukan. Jadi lebah ini menghisap
kelapa sawit sama akasia karpa. Di Banyuwangi tidak ada akasia karpa, adanya cuma di Riau sana. Apa Dek Nur? Kalau suarane. Atau ini nak, yang ini ditempelkan di situ. Coba. Sambil dipercepat gini nak ya. Oke, tidak panjang kok ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semua, mitra agen, mitra kerja, konsumen, umat, jamaah semua. Kita saksikan di layar ini adalah inilah ternak madu kita, inilah kebun madu kita. Jadi ada kebunnya, ada lebahnya, ada madunya, ada pohon kelapa sawitnya, ada bunga akasia karpanya. Nah, ini kita berada di lokasi ini berada di Riau. Kita lihat dari atas, seperti ini tampaknya, itu lebah-lebahnya tampak kelihatan tertangkap oleh kamera drone kita. Nah, jadi ini ya kotak-kotaknya. Jadi kita panen. Nah, seperti ini. Tadi tampak dari atas, ini sekarang tampak dari bawah. Disinilah madu-madu GN13 dipanen sebelum kemudian dibawa ke Jawa untuk dirukyah. Kita lihat ini tim produksi ya. Nah, ini kita lihat pakai kaos GN, beliau sedang memegang rumah lebahnya. Jadi sering kita katakan bahwa madu kita ini jelas sanatnya ya. Kita tidak kula ke orang, tidak kula ke toko ya, yang enggak jelas asal rimbanya, dicampur apa. Ini benar-benar sanatnya jelas, nasabnya jelas. Nah, ini kotak-kotak lebah kita yang berada di Riau. Oke, dipercepat nak, langsung ke rukyah. Ini dari Riau, terus dibawa, terlalu cepat, terlalu banyak nak. Terus. Dikit lagi. Ya, ini ada sekitar hampir 1000 kotak yang mitra. Nah, ini dibawa ke Jawa Tengah. Kita rukyahnya di Jawa Tengah. Dimanapun berada, jamaah umat dimanapun berada. Baik, hari ini Rabu tanggal 25 Agustus. Ba'da asyar, kita lihat di layar. Ini proses penurunan atau pemindahan madu curah ya, dari mobil truk menuju ke mobil pickup GN13. Jadi mobil truk ini mengangkut madu curah ya, madu yang dari kebun itu di salah satu kebun, di kebun kelapa sawit dan akasia karpa di Kepulauan Riau. Nah, ini kita saksikan ya. Jadi mobil truk tadi itu membawa madu dari hasil panen ya di salah satu kebun kelapa sawit dan akasia karpa di Riau, kemudian menuju di tempat produksi dan tempat rukyah di Jawa Tengah. Nah, kemudian karena truknya tidak bisa akses ya, tidak bisa, curiganya itu 50 kilo kapasitasnya. Murni saudaraku ya, tidak ada campuran apa-apa, dari kebun langsung dipanen, langsung dibersihkan, langsung dari Riau dikirim ke Jawa Tengah, kemudian dibersihkan, langsung dirukyah. Nah, ini kita saksikan diturunkan dari mobil pickup setelah dibersihkan tadi, dimasukkan ke sebuah ruangan, yaitu ini di sini nanti kita akan rukyah. Perlu diketahui saudaraku bahwa proses rukyah madu GN13 ini ada dua versi ya. Ada rukyah yang bisa di syuting, ada rukyah yang bisa dipublis, ada rukyah yang bolehlah dikomersilkan semacam ini, tapi
Ada juga ruqyah yang tidak mau di syuting, tidak boleh dipublis, tidak mau dikomersilkan. Itu ada dua versi, saudaraku. Ya, karena yang abu-abu ya. Ini proses ya. Campur-campur macam-macam makanannya. Setelah dipanen dari Rio, baru kita bawa ke Jawa Tengah. Oke, dipercepat ya Nur. Dipercepat. Dan semuanya. Nah, terus nih sampai ke agen, dipercepat. 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 Ini Gresik, Bali, Madura, Malang, Lampung, Taiwan, Surabaya, Banten, Medan, Samarinda. Oke, dipercepat deh. Mana deh? Hong Kong. Oke, mana madunya bawa sini? Mana mic-nya? Coba. Mas Udin, madunya mana nak? Tak demo ya. Nah, jadi gini, coba sekarang fokus ke saya lagi ya. Bismillah. Jadi bukan sekedar jualan madu, Pak, tapi ada sistem sampai kita bisa bangun ke Hong Kong gitu ya kan, ke Taiwan, ke Korea gitu. Luar biasa. Sampai luar negeri ya. Nggih, Kanada dan seterusnya. Saya masih diambil madunya. Nah, Banyuwangi yang belum, yang Jember ada 4. Nah, insya Allah Banyuwangi nanti Pak Haji Hasan ini ya. Masya Allah. Gitu. Sebentar nunggu operatornya. Saya jelaskan secara hitung-hitungannya, nanti jenengan pikir banget ya. Terus mana yang ganjel tanyakan. Pokoknya harus tanya. Ini kayaknya nggak masuk akal ini Gus ya, tanya. Karena nanti ada rewardnya. Saman bisa ke Turki sama suami istri, ke umroh gitu kan, ada rewardnya. Nanti saman tanya ke saya. Blak-blakan, bloko suto, ndak ada sungkan, nggak ada izin, pokoknya tanya. Gus di sini matematika aku nggak nutut, gimana gitu, tanyakan. Gitu ya. Gus ini secara fikih gimana, tanyakan, harus itu. Karena ada passive income-nya itu. Nah, ini madunya. Nanti bisa dites secara asli ndaknya. Ndak dicampur apa-apa, langsung dari kebun, diruqyah, dikemas seperti ini. Satu nak yang sudah dibuka, yang belum dibuka atau yang sama sudah dibuka dibuat demo. Amit nggih, amit. Amit. Tadi produksi yang di Riau tadi, Okay. itu ada di YouTube, Gus? Ada. Oh ya. Ada. Nanti kan bisa promosi lewat itu, Gus. Oke, nanti sama dapat video, dapat apa. Nah, seperti ini. Oke ya, saya jelaskan pelan-pelan, tidak lama insya Allah. Ini produknya. Jadi jihad ekonomi itu harus ada amunisinya. Nah ini amunisinya, ini alatnya. 5 terbaik di dunia. Jadi ada jual aqua, jual gorengan, nah saya jual madu. Gitu nggih. Kurang lebih seperti ini. Oke, saya akan ngomong hitung-hitungannya. Gimana caranya menjalankan bisnis ini? Ada 4 cara. Coba deh yang paling murah dulu. Nah ini Pak. Yang paling murah ya. Yang pertama jadi agen 2 juta. 2 juta itu nanti sama dapat 10 botol dewasa sama 8 botol anak.
Nah, botol dewasanya itu dari kantor 130. Jualnya 150. Berarti untung berapa? 20. Nah, ini satu botol untungnya 20, Pak. Dijual 200 boleh, dijual 300 boleh, terserah. Yang penting jangan di bawah harga sistem itu. Ya, sudah real. Yang anak dari kantor 85 dijual 100, ada untung 15.000. Wes, nyata, real, ndak nipu orang, nggak bohongi orang. Sudah selesai dalilnya ini, hujahnya selesai ini. Nanti tak tunjukkan untungnya berapa. Terus deh, Gus Nur saya mau daftar yang 5 juta. Kalau 5 juta dapat 30 botol dewasa, Pak. Harganya 125 dari kantor. Mudun, Pak. Tadi kan 130. Sekarang turun 125. Berarti ada untung 25. Tambah gede modalnya, tambah gede untungnya. Gitu lihat diringkes. Jualnya tetap 150. Berarti untungnya 25.000. Terus yang anak 15 botol, satunya 80. Nah, kan turun berarti itu 5.000 itu. Berarti untungnya 20.000. Sudah real, nyata, reseller, nggak bohongi orang. Selesai. Next nak, ini yang 10. Gus Nur saya mau daftar yang 10 juta. Sampai dapat 58 botol. Harganya turun, Pak, jadi 120. Berarti untungnya pinten? 30 loh, Pak. LPG ku untungnya 5.000 loh, Pak. Ya, ngangkat barang gede-gede, ada bisnis yang kerasnya setengah mati, untungnya nggak sampai 30, Pak. Udah itu nggak ada sistemnya. Lah ini ada sistemnya, bisa dikembangkan di seluruh dunia, untungnya 30, Pak. Masya Allah, ya nggak kotor ke badan, nggak kotor ke apa, gitu. Nggak payu diombe dewe gitu ya. Oke, next. Dipercepat, Pak. Udah ya. Yang anak berapa, Nak? 40 botol. Terus dari kantor berapa? 75, Pak. Ngedole 100. Nanti selanjutnya. Next, ini yang terakhir. Gus Nur, saya mau yang paling mahal, ada 25 juta. Dapat 181 botol. Dari kantor berapa? 110, Pak. Berarti untungnya berapa? Petang polo, Pak. Real, nyata. Wis sama hitung petang polo ping 180 siji piro untungnya. Ndak ada kadaluarsanya. Mau 2 tahun, mau 3 tahun, madu asli, ndak ada kadaluarsanya. Terus dapat 72 botol. Anak dari kantor 70.000. Jualnya 100. Terus free ongkir. Langsung kirim Banyuwangi, Jakarta, kemana-mana free sudah. Dapat banner, dapat brosur, dapat sistem, dapat ID card, dapat website, lansak piturutnya gitu. Nah sekarang daripada sama ruwet ngitung, langsung tak hitungkan aja. Coba dek. Nah ini, Pak. Kalau saman modal 2 juta, agen 2 juta, untung saman 320 itu. Pun, rumusnya jelas. Ndak bisa ndak. Halal, berkah, thayyib. Nggak nipu orang. Itu kalau saman jual sesuai sistem. Kalau dijual di luar sistem ya lebih. Misalnya dijual 1 swidak, 170 gitu, ya berarti ya nggak segitu. Kalau modal 2 juta, untungnya 320, titik, halal. Dari mana Gus Nur? Itu, harga dari GN 130, jualnya 150, berarti untung 20. Gitu? 20 kali 10, sama dengan 200. Nah, itu hitung-hitungannya jelas, Pon. Oke, yang 5 juta deh, itu. Kalau saman agen 5 juta, untungnya 1.050.000, pasti. Kalau nggak laku Gus Nur, insya Allah laku. Kalau nggak laku Gus Nur, insya Allah laku, Pak. Oh, dodol harga diri aja laku. Jual liman laku, masuk dodol madu gak payu ya? Payu, Pak. Di mana ada orang jual, di situ ada orang beli, itu udah rumus itu, Pak. Nah perkara laku meneh sesuk itu Allah yang punya rahasia, gitu loh, Pak. Enak bisnis ini, Pak. Untungnya 1.050.000, titik. Dah nyoto ini sudah, bukan abu-abu ini. Next. Kalau modal yang 10 juta Gus Nur, untung sama 2.740.000. Ini saya baru ngomong untung real, belum yang ke rewardnya ke Turki, habis ini tak tunjukkan. Jadi kalau saman modal 10, berarti untung saman 2.740.000. Kalau saman jual di harga di luar sistem, lebih dari itu.
Kan ada piro madune 175 lah. Kalau orangnya mau kan halal, Pak. Oh, halal saja. Orangnya mau beli 1 juta, yang penting yang beli mau ya nggak apa-apa. Gitu. Oke, sekarang yang terakhir. Kalau modal 25 juta, untung sampean 9 juta 40. Wes sampean rumus teko ngendi, atas bawah dalam luar ya sakmono untunge. Ora mungkin ora gitu. Ya, dapat 180 botol dewasa kalikan 40.000 kan untungnya 40 Pak tadi itu. Itu 7.240 itu. Subhanallah ya. Nah, sampai di sini tidak ada pertanyaan pun nggih? Nanti boleh tanya. Nah, sekarang yang kedua. Ternyata masih ada, Pak. Ini yang bikin Saman bisa berkarir di sini itu ini. Kalau Saman agen 2 juta, Saman dapat 2 poin. Nanti saya jelaskan. Ini sudah di luar untungnya jenengan tadi ini sudah. Ini GN yang ngasih ini. Kalau Saman agen yang 2 juta langsung dapat 4 poin. Masuk ke komputer nanti, masuk ke handphone jenengan, ada sistemnya. Kalau Saman agen yang 10 juta dapat 7 poin. Kalau agen yang 25 juta dapat 10 poin. Kalau Saman punya handphone coba difoto dulu, nanti biar enak nanyanya. Saya nanti akan nanya soalnya ini. Tapi apal ya, 2 juta 2 poin, 5 juta 4 poin, 10 juta 7 poin, 25 10 poin, apalah. Difoto dulu nanti saya tanyakan ke jenengan. Oke. Wes. Next deh. Apa itu poin? Nah itu Pak. Kalau terkumpul 200 poin, sampean dapat kulkas 2 pintu atau TV 50 in. Terserah mau harganya 5 juta, 6 juta, 7 juta tetap dibeli. Ya, kalau terkumpul 200 poin nanti saya jelaskan ininya sistemnya. Bukan multi level, Pak. Jaringan tapi bukan multi level. Nanti kita diskusikan. Kalau ngumpul 600 poin dapat sepeda motor Vario terbaru, terserah mau Vario atau apa, yang penting harganya 22, 21, 22, 23 juta baru dari dealer. Tapi kalau seandainya sama dapat 600 poin, dolar lagi naik-naiknya, misalkan harga sepedanya 25 ya nggak apa-apa, tetap dibeli. Sama dapat sepeda motor 25 kalau terkumpul 600 poin. Tumpah-tumpah nanti itu Pak, tak kasih tahu caranya. Kalau terkumpul 1000 poin, umroh 1 orang, itu uangnya 50 juta Pak. Tapi kalau misalkan dapat travel yang murah, kan ada travel tuh 25 juta tuh berani ya, berarti bisa berangkat sama suami istri itu. Nanti itu kita pikir nanti. Terus kalau 1200 poin, wisata religi 2 orang suami istri ke Turki. Nah jadi sama, loh tak kira jualan madu, tiba-tiba ono Turki nih barang gitu kan. Jadi ini bukan jualan madu biasa saudaraku, ini ada sistemnya. Kita sudah beli servernya mahal, kita sudah gaji IT-nya, kita sudah gaji admin, kita sudah siapkan alatnya, jangan tinggal jalan aja nanti. Kita sudah punya grup, di seluruh dunia ada grupnya nanti. Saman masuk ke situ, nanti Saman akan seneng ketemu yang satu paham gitu. Oke, next. Nah ini sekarang ini sistemnya. Nah di sini kita perlu diskusi, di sini kita perlu debat nanti. Loh kok jaringan? Berarti multi level. Nah bukan ya, bukan. Nah jadi gini ya Pak ya. Kan sudah jelas ya, kalau agen 2 juta untungnya sakmono, jelas ya? Jelas. Nah, oke, sekarang coba Saman lihat ke saya sekarang. Ini bahasa tubuh ini. Saman pernah enggak dalam hidup ini cerita produknya orang? Ji, Saman kalau mau makan bakso Ji, di sana Ji, di Genteng ada bakso enak Ji. Enaknya itu idgham bilahuna, enak Ji gitu. Ya. Siapa yang nyuruh Pak? Padahal Saman bukan marketingnya bakso itu loh. Terus Aji ini karena terpengaruh omongannya jenengan beli bakso di sana. Nah saya tanya ini, kalau Saman kesana lagi makan bakso dapat diskon enggak? Enggak Pak. Saman kate ngomong ya ora penak. Wingi ono Aji Hasan rene mangan bakso ora? Oh iya ono, iku aku sing ero iku. Ya ndak mungkin. Kalau mau beli baju di sana ada murah-murah lah. Padahal nggak ada yang nyuruh Pak. Dan orang itu beli baju di sana sama nggak dapat apa-apa. Itulah hidup. Nah coba saya mau tanya, paradigma seperti itu bawa ke sini coba. Melaku yuk apa bisnis madu GN. Kan sama Pak.
mek cerita. Nah, ngejak lah intinya, membangun jaringan. Indomaret, Alfamaret, Starbucks dan lain-lainnya tuh kafir-kafir itu ya, bisa kuat karena jaringan, Pak. Saman nggak bisa ngalahkan Indomaret. Kenapa? Jaringan. Saman kalau ngumpulkan 1000 poin diwian remek, Pak. Tapi kalau Saman bangun jaringan, tumpah-tumpah itu poin nanti. Mau bolak-balik ke Turki sebulan sekali bisa Saman. Nanti tak kasih tahu caranya. Sudah ada di sini. Nah, jadi gini ya, luar biasanya ya. Ini ya. Ini Pak Haji Hasan. Ini Pak Haji Hasan ini umpama ini. Sudah join 2 juta. Terus di bawahnya Pak Haji Hasan ini Pak Haji Hasan ini. Terus di bawahnya Pak Haji Hasan ada beliau. Siapa namanya dengan? Ihsan. Nih, ada Ihsan gabung. Maka selama Pak Ihsan ini belanja, Pak Haji Hasan dapat poin. Saya perjelas ya. Pak Haji Hasan daftar 2 juta. Murah aja, Pak, daftar 2 juta. Oke, dapat poin 2. Terus tiba-tiba Pak Ihsan ini langsung gabung karena rezekinya lagi besar, langsung yang 10 juta. Umpama ini. Dapat poin berapa? 10. Perhatikan ya. Beliau dapat poin 7, beliau dapat poin 7. Oh, itu 7 dia. Tetap dapat 7. Kalau beliau 25 juta, beliau dapat 10. Selama-lamanya. Ini juga 10 sama. Berlaku setiap repeat order. Enggak dikurangi, enggak ada yang hangus, terus diakumulasi. Ditambah-tambahkan terus. Lah bayangkan ini baru 1 lah. Kalau ada 10, ada 100. Enggak mungkin kalau ada 10 ya minimal 2 belanja lah. Itu rumusnya begitu. Cukup di sini, Pak. Ini yang bedakan dengan multi level. Kalau multi level tusuk di sini mboten, enggak boleh, Pak. Enggak usah seminar, enggak usah tutup poin, enggak usah nusuk-nusuk. Kalau ada di bawah yang merah itu, nah misalkan ya, ini Pak Hasan. Terus ini beliau. Nah, di bawahnya beliau ada lagi, Pak Hasan sudah enggak dapat. Itu haknya ini sudah. Gitu. Makanya sama jangan nusuk-nusuk orang di bawah. Percuma, enggak boleh. Nyamping matahari. Jadi real, Pak. Jadi kalau sampean agen 10 juta, mau ndak mau dapat poin 7, terus besok dapat referensi agen 2 juta ya sama dapat poin 2. 10 juta ya dapat poin 7, 25 ya dapat poin 10. Terus begitu. Tinggal dikembangkan jaringannya. Poin itu dari GN, Pak. Untungnya GN. Jadi nggak ngurangi madunya sampean, nggak ngurangi untungnya sampean, tetap. Jadi kalau misalkan beliau belanja yang 25 juta, maka GN mengeluarkan 20 poin. Gitu? Untuk beliau 10, untuk beliau 10. Itu GN yang mengeluarkan. Sinten namanya jenengan, Pak? Jamaluddin. Ini Pak Jamaluddin nih, daftar. Terus sudah banyak jaringan lah, ada 5 orang misalkan. Pak Jamaluddin lagi sholat, lagi tidur, ya kan, lagi lihat TV, lagi sama istri misalkan. Tapi di bawahnya tiba-tiba ada yang belanja 10, 5 juta, 2 juta, terserah. Walaupun sama sedang tidur, tetap dapat poin. Dan ini bisa dikembangkan ke seluruh dunia. Tadi Hong Kong itu bisa. Makanya kalau sama cerita sama orang, pastikan dikawal itu orang. Mal aku apa GN. Hari ini dia nggak mau, tapi besok jangan-jangan telepon ke GN langsung, Pak. Sering terjadi seperti itu. Jadi kalau ada orang daftar, kita pasti tanya, sama tahu dari mana? Dari YouTube misalkan. Ya berarti kan liar, Pak. Ndak ono sing duwe. Ya masuk ke GN. Tadi Pak Jamaluddin ya. Sama tahu dari siapa, Pak? Saya dari Pak Jamaluddin Banyuwangi. Ya otomatis sudah diinput di bawahnya jenengan kalau gitu. Tapi sering terjadi tiba-tiba saya tahu dari YouTube. Masuk ke GN. Dapat berapa hari ada orang telepon saya, Gus Nur, itu saya yang referensi. Lah tapi dia bilangnya di YouTube. Nah, kadang-kadang terjadi hal seperti itu. Ya sudah kita rubah, kita ganti, kita masukkan ke referensinya tadi itu. Sistemnya begitu. Nah, jadi kawal itu jangan sampai, karena satu orang ini aset. Eman. Kalau dia belanja 5 juta kan lumayan tuh. Nanti Saman bisa cek poinnya di handphone jenengan, nanti sama dapat password. Kemarin poinku 10, sekarang kok ada 50.
Ini yang 40 dari mana? Dicek di handphonenya jenengan, masukkan nama, password, klik, keluar semua nanti. Oh ini yang belanja nih, Samarinda, Kalimantan, Hong Kong, Taiwan, ketemu semua nanti. Jaringannya jenengan itu udah kebaca semua di situ. Itu sistemnya, servernya itu. Nah saudaraku, saya mau ngajak jenengan ya minimal menikmati bareng-bareng lah. Ya jualan madu, jauh-jauh dari Malang. Jadi saya, Dek Nur kemarin ngecek ya, terakhir berapa poin untuk GN? GN punya 180 poin. Gitu kan, kantor maksudnya. Itu orang-orang yang liar tadi itu loh. Gus mau daftar, ya sama tahu dari mana? Dari YouTube, ya sudah. Gitu. Coba itu dari jenengan, kan 180 dari jenengan gitu kan lumayan gitu loh Pak. Gitu maksud saya. Jadi jangan sia-siakan walaupun satu orang. Nah seandainya Allah qadarullah ini, seandainya Allah izinkan ini nanti ada yang ngedaftar, jenengan ada di bawahnya beliau semuanya nanti. Gitu. Kalau beliau daftar, kalau beliau enggak ya berarti enggak. Ya, siapa nanti yang duluan kan gitu. Cuma karena beliau tuan rumahnya, kita daulat beliau nanti yang di atasnya. Enggak dolim Pak, mana dolim? Sama daftar beli besok 25, beliau dapat poin 10. Kan enggak dolimin jenengan untuk poin dari saya. Ya enggak ngambil madunya jenengan. Walaupun beliau lagi tidur, jenengan pas belanja ya masuk poinnya 10. Gitu ya. Jenengan juga dapat 10. Sama. Monggo tanya ke saya sekarang. Yang paling enggak masuk akal tanya monggo. Kita sekarang diskusinya monggo. Anu Gus, kadang-kadang pembeli itu yang eceran, Nggih. itu rewelnya ya harus kita layani serewel-rewelnya. Nggih. Untuk kemudian membuktikan keaslian madu itu apa saja sih? Nggih. Yang kedua, pengiriman itu langsung dari Riau atau masih oper-oper yang kemudian mungkin dibaca orang di mana kemudian Nggih. nggak asli gitu. Nggih, nggih. Dua itu. Pengiriman dari Solo. Kalau proses ininya ini, proses rutenya dari kebun dibawa ke darat menuju Solo, rukyahnya, packaging sama rukyah di Solo, terus langsung ke konsumen, free ongkir. Itu distributor konsumen itu jenengan itu. Nah yang terakhir ini yang saya belum jelaskan ini. Misalkan sama dapat referensi orang Jakarta, itu madu langsung dikirim ke Jakarta Pak, free ongkir. Nggak usah melalui jenengan Bon. Gitu ya Pak Ji ya. Kalau sama dapat jaringan di Bali, barang dikirim kembali langsung, nggak usah ke jenengan sudah, free ongkir. Wadah sistemnya sudah enak. Gus aku punya jaringan di Papua, langsung Papua barangnya, terima beres di sana. Gitu. Nah cara ngetes asli itu banyak sebenarnya, tapi salah satunya ini, saya punya cara ngetesnya ini. Saman percaya nggak percaya, monggo ini ajaib ini. Punya tisu? Tisu. Nah, monggo, ini cara ngetesnya. Di YouTube banyak cara ngetes madu asli bagaimana itu banyak. Saya mau pakai yang ini. Madu kalau asli itu ternyata begini Pak. Taruh di piring putih, nanti jangan percaya nggak percaya ya, nanti boleh disyuting nanti. Ini kalau kita kasih air putih, dia berubah menjadi sarang heksagonal. Oke. Kalau madu yang nggak asli nggak bisa Pak, karena air dia pecah. Nggih, menyatu, rusak. Nggih, tak kasih air. Nih, tak kasih air nggih. Tak kasih air nggih. Coba sama lihat ini. Percaya mboten percaya ini. Saya goyang madunya, dia berubah menjadi sarang madu, sarang lebah. Nah. Nah ini. Nah. Zaman besok beli madu di toko gini kan, pecah Pak, jadi satu sama air. Loh. Heksagonal. Mantap. Nggih. Nah, pun monggo diombe, suwehat niku. Barokah. Gratis aja. Nggih. Bisa juga gini, Pak. Ini yang kedua nggih. Ini yang kedua cara ngetes. Ini tisu nggih. Tisu itu kan sensitifnya sangat tinggi. Kalau kena air tuh pasti pecah dia, bluber. Ini mboten Pak. Dia nggak bluber Pak. Loh.
Loh, mboten bluber. Tapi kalau ini 1 tetes, loh bluber Pak. Loh, bluber kemana-mana. Madu mboten. Itu kalau cara tes madu yang dari Nggih. ada beberapa yang kami tahu itu madu itu karena kadar airnya tinggi sehingga bluber dan tidak. Nggih. Nggih, ini tidak ada kadar airnya. Nggih. Waktu musim hujan. Berarti pengetesan ini hanya untuk kadar air rendah ya? Enggak ada kadar airnya, karena ada yang madu asli seperti madu randu Nggih. atau tingkat curah hujannya tinggi gitu kan? Nggih. Nah, gitu. Nggih. Dibandingin dengan Papua atau dengan berbeda. Nggih, berbeda. Nggih, alhamdulillah kita kan sudah hampir setahun ini jalan ini. Di sana juga pernah suatu ketika musim hujan juga tinggi-tingginya. Tapi madu tetap itu hasil panennya tetap seperti ini. Nggak berubah. Memang bulan kemarin sempat error itu di grup itu. Makanya nanti kalau jenengan sudah masuk di grup seneng itu. Ada 150 gini. Sudah ada 150 orang itu yang bulan kemarin itu rata-rata pecah. Jadi meluber, pecah nggih, meledak macam-macam lah. Ternyata bukan faktor hujan. Kita tanya sama petani yang ada di sana, nggih Gus, mohon maaf ini kayaknya madu lebahnya lagi stres gitu. Gitu kan. Enggak tahu apa alasannya. Saya juga enggak terlalu nanya terlalu dalam, tapi intinya entah apa sehingga lebah itu stres, hasil madunya juga keras gitu. Ini tebel loh ini Ustadz. Ini pun pecah kemarin. Terjadi nggih. Kita import, kalau plastik udah pasti pecah ini. Ini kita pilih beling, ini pun pecah. Udah sering, baru dibuka sudah jebrot duluan tuh udah banyak seperti itu. Nah ini risikonya bisnis madu asli. Tapi bukan karena meledaknya itu karena panen mudah. Mboten, enzim, gasnya terlalu kuat. Terlalu kuat gasnya ini. Jadi kenapa orang jarang mau bisnis madu asli, itu risikonya. Rugi. Nah, tapi kita bismillah niatnya bangun ekonomi, Allah lindungi lah ya. Ya nggak begitu sering lah meledak-meledak seperti itu. Monggo nanti jenengan punya dipraktekkan di rumah. Saya sementara ya pakai ini. Ada yang di freezer berhari-hari nggak beku, ada yang begitu. Monggo cara ngetesnya bagaimana? Saya cuman taunya tadi itu kencing manis ditempelin di boroknya itu, di kencing manisnya itu juga bisa. Gitu. Coba nih diputarkan yang punya mama itu. Nah ini. Kembali ke sistem itu. Nggih, monggo. Itu sistemnya terbatas 1 level ke bawah ya. Mboten mau 1000 level. Oh nggih. Iya, ke bawahnya Mas. Ke bawah mboten, iya cukup 1 aja, nggih. Level aja. Cukup jenengan 1 aja. Kalau nyamping terserah. Nggih, matahari tanpa batas. Gitu nggih. Yang ketiga udah nggak ada. Berarti ikut di levelnya. Mana deh? Nggih. Jenengan punya ilmu gimana Mas cara ngetes madu asli? Kasih tahu saya. Saya kan juga taunya hanya itu tadi. Tapi memang takjub saya pertama lihat, loh kok bisa ya? Saya coba ke madu yang di Indomaret nggak bisa. Hancur jadi satu sama airnya. Dia bisa jadi lebah. Juga. Nggih. Itu keuntungan tadi kan terus berkembang, terus ownernya itu enggak gratisan? Nggih, mboten, kan putus di sini aja. Mboten, itu sudah dihitung sama saya. Kan poin keluar berdasarkan omset, berdasarkan belanja. Monggo, gimana maksudnya? Ya, semakin banyak kan keuntungan ownernya kan semakin habis ya, tidak? Nggih, mboten, kan owner keluar poin begitu ada omset. Saya nggak ngeluarkan poin kalau jenengan nggak belanja. Baku rumusnya. Saman belanja 25 juta. Berarti saya ngeluarkan 2 poin. 20 poin berarti. Kalau enggak ya enggak keluar saya, Ustadz, gitu ya. Jadi enggak ada defisit, enggak ada collab, enggak ada. Rumusnya sudah baku nih. Di bawahnya beliau ada 1 juta orang, ada 2 juta orang. Nggih mboten masalah. Poin keluar berdasarkan yang belanja kan. Lah
Ya kalau nggak ada yang belanja terus saya kasih poin ya itu collab GN Pak. Nonton nggih? Barakallah. Nggih itu dulu monggo. Hampir sama, cuma kan tadi memperjelas. Nggih. Kan poin ini nanti kan seandainya kita kan di sini di yang paling utama kan Gus Hasan. Nggih. Nah, tapi saya ngambilnya dari Gus Ihsan. Nah, ini yang mendapatkan poin ketiga-tiganya ini yang mendapat poin apa? Ngambil apa madunya? Ya, ngambil Gus Ihsan. Boten ngambil madunya ke kantor, ke agen bukan ke Gus Hasan, kecuali ngecer ya. Ya, maksudnya kan di Banyuwangi kita fokus ke Gus Ihsan. Nggih. Nah, informasi tadi kan katanya Poinnya jenengan masuk ke sini. oh ke situ. Nggih, boten. Kecuali jenengan daftarnya lewat sini nggih, nggih berarti ke sini. Oh, berarti tidak. Boten. Tapi karena sekarang ini beliau tuan rumahnya, anggap aja ini rezeki beliau. Siapapun yang di ruangan ini yang daftar tetap di bawahnya beliau. Etikanya begitu. Di luar pintu ini, nah baru monggo. Tapi nanti batasan yang mendapatkan poin kan seandainya saya ambil ke Gus. Nggih. Nah, nanti dari saya nanti ada yang ambil lagi. Nggih. Poinnya terputus hanya saya sama. Boten, hanya ke jenengan tok, beliau nggak dapat. Kalau di bawahnya jenengan ada. Nah, itu udah miliknya jenengan. Beliau sudah nggak ada. Beliau hanya dapat dari jenengan, intinya gitu. Itu yang saya maksudkan, kalau terus semuanya dapat kan habis itu loh maksud saya tadi. Saya tanyakan satu level ke bawah tadi itu, Pak. Jadi Loh, boten Pak. Seandainya di bawah beliau ini ada berapa ini? Berapa ini? 20 nggih? 20-nya belanja semua nggih, dapat dikalikan, Bun. Bot, memang begitu. Ini belanja 2 juta. Belanja 2 juta, belanja 5 juta, belanja 10 juta, gitu tetap dapat semua, kesedot ke sini semua poinnya. Mau berapa orang nih? Dan tidak mungkin rugi uang sudah dihitung. Tapi kalau di bawahnya jenengan ada yang belanja, sudah putus beliau. Itu hanya jenengan sudah. ya itu terbatas satu level tadi ke bawah. Makanya ini bukan multi level ini. Kalau multi level itu sama dapat bonus karena dari jaringan ke dalam itu juga, dan banyak enggak awetnya. Ada yang didolimi nanti di situ, Pak. Ada yang didolimi, Pak. Sampai percaya, mboten percaya, pasti ada yang didolimi itu di dalam sana itu. Yang ini sudah beli mobil, sudah mewah, rumahnya mewah. Tapi dia dapatkan dari sini. Dari sini ada yang mati, ada yang KO, ada yang enggak jalan. Padahal sudah kadung belanja, sudah kadung ikut 2 bulan, setahun. Collab juga, didolimi itu Pak. Tapi yang di bawah saya tadi itu juga dapat poin apa cuma sekedar konsumsi? Dapat poin, kalau dia agen dapat poin. Menjual dapat untung, kalau dia konsumen boten, jenengan aja dapat untung berarti. Nggih. Nggih, kalau dia beli ke jenengan 2 botol, 3 botol ya ndak ada poinnya. Jenengan juga nggak dapat poin, cuma dapat keuntungan langsung tadi itu. Poin keluar berdasarkan 2 juta, 5 juta, 10 juta tadi nggih. Jadi hitung-hitungannya pun enak gitu, sistem sudah jalan. Belanja 10 juta, teng 7 poin, teng 7 poin pun otomatis itu pun. Ngumpul 200 poin, tak telepon sampean. Ustadz, ini ada 200 poin, mau TV, mau kulkas, atau disimpan dulu, digenapin 600. Nanti dapat sepeda motor. Tidak ada target berapa tahun berarti? Boten. Monggo lah kalau sampean misalkan sebulan ini Kan biasanya target 1 tahun. udah ndak ada wariskan ke anak nanti. Saged Jadi diwariskan ke anak. akumulasi poin itu Terus jalan, ndak ada hangus. Itu kalau hangus haram hukumnya, Pak. Ndak mau saya makan uang poin itu. Ini agak beda Gus. Nggih. Kalau misalnya ngambil paket 10 juta atau yang 25 juta gitu. Terus untuk repeat ordernya itu di bawah angka 10 atau yang 25 tadi. Bebas, sak kersa jenengan. Repeat order. Harganya tetap harga Nggih. paket awal yang di Nggih, kan sudah kalau saman paket yang 2 juta untungnya 20 kan, mantapnya 130. Kalau saman ngambil yang 25 dari kantor 110. Maksud saya misalnya kita ambil paket misalnya 10 juta. Nggih. Barang kan sudah mulai hampir habis. Order Dan lagi kemudian hanya sekitar 5 juta gitu misalnya. Nggih, ya berarti ikut harga yang 5 juta. Oh, gitu. Oke. Ya itu maksud saya. Wis pokoknya adil, Mas. Adil lah ya, pokoknya adil. berarti tidak Boten. otomatis. Lah kalau sampean pertama 25, dapat harga 110, terus besoknya beli yang 2 juta. Minta harga yang sama kan GN didolimi, Pak.
Dengan nggih. Wis adil pokoknya wis gitu. Nggih, enggak apa-apa. Yang penting kan poin. Yang penting kan sudah dari sealernya tadi itu. Wah, insya Allah dengan cara begini aman lah. Mungkin untuk membandingkan sistem-sistem yang lain. Nggih. Kira-kira dolim enggak? Saman masuk 25 nggih, dapat harga 110. Tiba-tiba besok 2 juta, minta harga 110. Kan rugi GN, Pak. Kalau misalnya patungan boleh nggak? Nggih, monggo. Ini berlima misalnya 5 jutaan ketemu kan 25 gitu kan. Nggih. Harganya lebih murah. Poinnya siapa? Lah poinnya siapa nanti? Ya Mainnya bergilir. Nggih. Sakar. Dinamain buat sistem dewe. Masalah poin. Ya begitu. Subhanallah. Poinnya yang mengusulkan. Geng. Tapi anu nggih pun sampun cetha nggih. Oh bisa di nggih. Kalian berbiasa multilevel. Jadi agen 2 juta gitu ya. Kemudian suatu ketika kita banyak pesanan, akhirnya kita belanja di atas waktu kita jadi agen, berarti Oke. dapat harga yang Di atas itu tetap turun harganya. Sesuai aja keadaan. Tapi kan sudah ditebus sama poin tadi, Pak. Saman belanja 2 juta, nggih. Terus dapat agen belanja 25. Walaupun saman nggak belanja kan dikasih poin 10. Gitu. Lah itu udah ditebus sudah. KRP lebih lah. Oke. Lah kalau punya agen 1000 misalkan belanja 25 semua kan nggih. Walaupun salah tidur kan ya tetap dikasih. Gitu saudaraku. Produk Gus. Ini kan Nggih. produknya apa? Hanya satu varian atau mungkin ada rencana beberapa varian? Sementara madu dewasa sama madu anak saja. Ada madu anaknya, Pak. Coba yang mama itu, Dek. Bedanya cuman isi sama harga, sama beda rukyahnya. Kalau ada madu anak itu doanya beda. Gitu. Bedanya di rukyahnya itu ya, Gus? Nggih. Sama. Barakallah. Ini yang terakhir ya sebagai penutup. Oh, baik. Dalam? Saya tanya dulu. Oh, nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Gus Nur kan bilang misalkan kulaannya 120 tadi, 120 atau 140 ya. 140. Itu kalau dijual 300, dijual 300 itu kan di fikihnya tidak boleh. Di fikih itu tidak boleh mengambil untung sampai 100%. Nah, apa ini ada pengecualian gitu? Nggih. Monggo, sudah. Sudah. Kalau di Papua saya dengar dijual 300 dan laku ya. Saya tanya kok dijual 300, ternyata ongkirnya yang mahal. Gitu kan. Ongkirnya, jadi dipotongkan sama ongkirnya. Monggo, kalau intinya kalau sampean jual 160, 175 itu menurut jenengan melanggar fikih apa enggak? Yang penting GN nggak ngelarang. Mau dijual 1 juta lah kalau yang beli mau, Ustaz. Ridho, gitu ya? Bikinnya Pak ada batasan hukum kan hukum 300 antara rutin itu Monggo. Dijual lebih intinya boleh. Yang penting pembelinya ikhlas, nggak merasa didolimi. Ya, gitu Ci. Jangan jual ke ibu-ibu beda 1000 pindah ya. Nah, betul. ya itu Yang penting jangan dibawa harga, itu aja nggih, jangan dibawa sistem. Itu nanti kasihan merusak itu. Jadi sampean jual 100 berapa? 140. Kan tetap dapat untung, tapi kan enggak enak. Kasihan tuh merubah harga itu. Oke, coba kasihkan anak saya ini. Ini yang terakhir, Pak, sebagai penutup. Sama unboxing, Dek. Ini kita percepat. Monggo Pak ditingali. Ini biar jelas. Saya akan bacakan karena terlampau banyak
manfaat khasiatnya dari madu ruqyah GN13 ini. Jadi madu kita ini kita tidak kulak ke pabrik, kita tidak beli kemana-mana, kita betul-betul memelihara sendiri lebahnya. Jadi kotak-kotak lebahnya itu kita punya sendiri, ada di tengah-tengah kebun kelapa sawit dan bunga akasia. Jadi betul-betul jelas sekali sanad dari madu kita. Sudah kita tayangkan kemarin, madu kita masuk ke dalam 5 besar. Ayo klik. Terbaik di dunia. Madu rusakan sel, meregenerasi sel tubuh, mencegah tumor dan kanker, antibakteri, antibiotik dan anti peradangan, mengatasi diabetes, jantung, stroke, gagal ginjal, menambah vitalitas bagi pria, nutrisi juga bagi ibu hamil, mempercepat kesembuhan, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan kualitas dan kuantitas sperma, mengobati jerawat, dapat digunakan dalam proses ruqyah mandiri. Jadi ini insya Allah. Terus yang anak deh? Atas izinnya Allah. Ini madu anak, harga 100.000. Ini yang anak. Isi 300 gram. Manfaatnya untuk anak-anak, khasiatnya membantu anak yang sulit tidur, menambah semangat anak belajar, membantu kecerdasan otak anak, membantu pertumbuhan anak, menambah daya ingat, menambah kekebalan tubuh, menurunkan demam, flu dan batuk, mengurangi tangis yang berlebihan, membantu anak yang mudah sakit, mengusir dan menangkal jin dalam tubuh anak, membantu anak yang terkena sindrom hyperaktif. Jika ada hal-hal negatif dalam tubuh kita, insya Allah. Unboxing ada deh. Nah itu khasiat-khasiatnya. Nanti sama dapat video ini Pak. Kalau sama Agen tuh ada website, ada video semua. Tiap hari kita kirim satu-satu video. Jadi yang kerja nggak usah jenengan, jangan tinggal share aja. Ini sama dapat semua nanti ini materi ini. Gitu. Nah ini yang terakhir unboxing, barangkali ada. Masih masang hard disk.